Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Leo dari The Concept. Kenapa sih kita butuh arsitek? Oke, kesempatan kali ini saya ingin membuat satu bahasan yang mengenai rumah tumbuh nih pada episode ini. Ini episode desain ya kita bilangnya. Nah, dulu teman-teman saya itu pada bertanya sama saya ya, teman SD saya. Singkat cerita dia bertanya pada saya, waktu itu, bro, gimana sih gue cuma punya uang segini tapi gue bisa dapat rumah yang besar gitu, maksudnya dengan kebutuhan yang maksimal gitu, dengan kebutuhannya dia. Ya, saya bilang tahap pertama adalah yang penting punya rumahnya dulu, mau kecil mau enggak. Nah, ada konsep namanya rumah tumbuh nih. Nah, di situ saya membuat ide dari literatur ya. Kalau kita bisa lihat nih, salah satu literaturnya adalah di rumah.com. Apa sih rumah tumbuh itu, definisinya apa? Saya kasih tahu ke dia. Nah, coba kita simak nih tayangan berikut ini. Nah, ini adalah definisi salah satu dari sumber kami ya guys ya, ceksomedia.id. Rumah tumbuh adalah hunian yang didesain agar pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap. Nah, gitu ya guys ya. Nah, kalau sudah lihat, jadi rumah tumbuh ini tuh adalah salah satu solusi ya bagi kita yang kekurangan dana gitu, atau yang terbatas dananya. Kalau tidak kurang ya terbatas ya guys ya. Nah, jadi rumah tumbuh ini tuh bukan artinya tuh gini, tidak langsung kita harus punya uang ratusan juta terus kita punya rumah idaman kita, atau setidaknya kalau tidak rumah idaman ya rumah yang kita yang memenuhi kebutuhan daripada kebutuhan rumah kita itu ya. Misalnya kita butuh 2 kamar, saya punya anak lagi 3 kamar. Nah, di situ arsitek itu berperan penting, di mana dia ngasih ide ke klien yang ini loh rumah tumbuh tuh kayak begini. Jadi tidak mematikan unsur pencahayaan alami yang selalu saya gembar-gemborkan di episode-episode sebelumnya, di mana pencahayaan alami, sirkulasi udara itu sangat penting buat kita. Karena yang kita tahu ya guys ya, rumah yang gelap, sirkulasi udaranya itu sangat minim, itu rawan berpenyakit. Jadi gini, penyakit itu tidak melulu datang dari ya kita kemana-kemana, ya enggak ya, karena kan namanya debu di rumah, terus tidak baiknya udara berputar di dalam rumah itu membuat kita tuh sakit. Bahkan ada salah satu literatur, kalian boleh cari ya, dimana dokter itu bilang kalau kita di ruangan AC terus itu akan cenderung lebih cepat sakit dibandingin orang yang lebih punya kehidupan di luar ruangan ber-AC ya begitu ya. Karena sirkulasi udara itu penting banget, dimana kita tuh sebagai manusia ternyata butuh itu. Nah, arsitek ini membantu kita untuk setidaknya kita bisa hidup sehat di luar daripada olahraga. Olahraga tentu penting ya, tapi hidup sehat itu juga di luar olahraga itu penting juga. Salah satunya adalah dengan cara desain rumah sehat gitu ya. Jadi rumah tumbuh itu salah satu solusi kita. Balik lagi salah satu solusi kita untuk mendesain rumah dengan budget kita yang apa adanya gitu. Oke, yuk kita saksikan tayangan-tayangan berikut ini, semoga bermanfaat ya. Nah, ini kita lihat contoh model ya guys ya, yang bisa kita pelajari nih guys. Kita masuk ini ke Dena, di situ ada keterangannya guys ya, ada dapur, toilet, ukurannya juga ada. Nah, di situ kita lihat di dapur tuh ada dapur belakang yang langsung terbuka ya guys ya, langsung berpapasan dengan taman belakang, dan juga kamar tuh yang tidak ada cahayanya. Nah, sekarang kita lihat rumah yang ada direnovasi. Nah, itu ada kamar pembantu dan tangga itu dari dapur dan juga kamar yang tidak dilewati oleh cahaya guys gitu. Nah, oke, ini penampakannya guys ya. Jadi saya mau bikin simulasi ini dari pertama dibangun, kita suntik fondasi, kemudian kita bikin seluf, terus kita bikin lantai kerjanya, tanah uruknya gitu ya, dan juga depannya juga kita udah bikin tuh ya, lantai depannya. Kemudian kita bikin temboknya nih, tembok, tiang, tembok. Nah, ini saya bilangnya ini adalah
buat waktu rumah masih jadi satu lantai guys. Ya, anggaplah kita punya rumah satu lantai seperti ini nih. Nah, mau bikin rumah tubuh gimana? Jadi masih atapnya masih atap satu lantai dengan atap miring. Nah, kemudian dari sini kita rubah nih. Gimana nih ngerubahnya? Pertama adalah kita lihat tadi ada kamar yang tidak dipenuhi, yang tidak diterangi oleh cahaya ya guys ya. Kamar ini kamar di tengah. Nah, kamar di tengah ini ya udah kita bongkar aja dindingnya gitu. Dindingnya dan juga dapurnya tuh. Dapur terlalu terlalu memaksa di belakang tuh. Jadi kita bongkar, kemudian kita bikin tangganya. Tangganya itu memakai ruangan yang sudah ada guys, yaitu kamar yang tidak diterangi oleh cahaya. Dia berada di tengah-tengah, dan dapur tadi kita sulap menjadi kamar pembantu atau kamar di belakang lah gitu, yang cahayanya tentu daripada taman ya. Nah, ini adalah lantai duanya guys. Nah, jadi kita bikin lantai duanya seperti ini lantainya, kemudian kita bangunlah temboknya guys ya, tembok-temboknya beserta dengan tiang-tiangnya, kemudian kita bikin pintu-pintunya segala macam gitu ya. Kemudian kita bikin seluf atasnya, tentu ya buatnya dari lantai ke tiang ke seluf atas tuh, kita lihat ya, seluf atas ke tembok, kemudian pasang-pasang pintu-pintu semuanya, barulah nanti kita bikin atapnya. Jadi bikinnya tuh rumah tumbuh tuh nggak harus sekaligus guys. Ada berapa duit dulu, mau dibikin belakangnya dulu, mau dibikin depannya dulu, itu bisa ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Memang yang tadi sudah kita bicarakan ya, itu kondisinya mau seperti apa. Nah, ini bahkan fasadnya itu bisa paling terakhir guys. Ibaratnya aduh nggak punya duit nih, fasadnya di terakhir, bikin kisi-kisi. Ya udah, baru punya uang bikin fasad di belakangan kita bikin fasad. Oke. Nah, ini secara konstruksi itu pertama kita harus bobok lantai dulu guys. Karena bobok lantai itu untuk suntik pondasi, karena pondasi yang pertama kan pondasi satu lantai. Tentu pondasi satu lantai nggak bakal kuat ya guys untuk menahan dua lantai. Nah, ini adalah contoh suntik pondasi guys. Kita tambahin pondasi Strauss nih guys, namanya pondasi Strauss. Dari pondasi yang sudah ada kita kita kaitkan gitu guys. Oke. Nah, kemudian dindingnya kita jebol semua, kita tambahkan. Terus kita cor nih dak roof atasnya. Jadi roof atas itu kan untuk satu lantai guys ya, kita lihat ya, itu untuk bikin tiang di lantai 2 itu harus ada roof atasnya dulu dari lantai 1. Nah, setelah itu kita bikin wear mesh dan bondeknya. Itu dari atap tadi, atap satu lantai kan kita bongkar tuh atapnya, kita bikinlah wear mesh dan bondeknya sebelum kita cor. Kemudian kita cor lah lantai 2-nya. Nah, seperti ini guys. Kita ibaratnya tadi masih bondek sama tiang-tiang guys ya, besi-besi. Nah, sekarang kita cor semuanya menjadi keras, ibaratnya seperti itu. Oke. Kemudian ada dinding dan tiang lantai nih, lantai 2 nih. Habis dicor lantainya, kita bikin tiang-tiangnya. Itu kita lihat kan lantai 1 tadi guys ya, ibaratnya kan gitu ya. Nah, ini kita bikin tiang-tiangnya dulu guys. Tiang tuh, tiangnya kita udah cor, semuanya udah dicor gitu guys ya. Baru kita bikin dinding-dinding lantai 2. Ini adalah contoh lantai 2 yang dinding-dindingnya sudah bisa dipasang setelah tiang-tiang semua dicor ya guys. Nah, setelah itu kita bikin seluf atas dan juga kita buat atapnya, mau atap miring, atap dak. Juga jangan lupa pipa-pipa saluran air ya guys. Oke, ini adalah contoh animasi setelah kita bangun keseluruhan ya. Jadi ini udah lantai 2-nya udah selesai semua guys. Seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, untuk ini kita mulai dari halaman ya guys ya. Nah, ini adalah carport, juga halaman. Ini tidak dirubah guys, sama sekali tidak dirubah, hanya di bagian dalam yang tadi ya, kamar tengah aja. Ini contohnya nih, ada ruang tamu, ada ruang keluarganya, ada ruang makannya yang langsung berhadapan dengan taman-taman yang ada di belakang-belakangnya guys. Nah, di sini kita bisa tambahkan elemen penambah nih ya guys, kayak plafon nih ya. Plafon kita bisa bikin drop-dropan guys, sehingga tidak monoton lah gitu ya. Karena kan sekalian ibaratnya udah direnovasi, kenapa enggak
sekalian plafon, toh juga nggak terlalu mahal gitu kan plafonnya. Nah ini kamar tamu, nggak dirubah guys, tetap ukurannya sama, hanya dirubah nih bagian sini ya guys ya, ini dapur dan ruang makan. Tadinya nih adalah kamar guys, kamar tengah yang nggak ada cahayanya nih. Nah kita ganti menjadi dapur sehingga cahayanya nih, ruangannya terlihat luas sehingga cahayanya tuh semua bisa didapat gitu guys ya. Nah ini adalah toilet di lantai satunya guys, toilet lantai 1. Kemudian kita masuk ke taman belakang. Taman belakang ini yang tadinya dapur guys. Dapur kita ganti nih jadi kamar pembantu, kamar tidur pembantu atau kamar tidur tamu, terserah kalian sih sebetulnya. Tapi intinya cahaya dari mana ya? Cahayanya dari halaman belakang ini ya. Jadi rumahnya tetap sehat, udara tetap ngalir. Nah di bagian sini juga, nah di bagian atas itu saya sengaja bikin desain pakai ya polikarbonat atau solar tuf ya guys, sehingga cahayanya bisa tetap datang dari atap ya. Nah ini kita ke lantai 2 aja nih langsung guys. Lantai 2 ini bisa dijadikan ruang keluarga, ruang santai di area transisi ya, namanya nih ruang transisi. Nah gitu ya guys ya. Kemudian dari ruang transisi ini cahayanya tentu dari taman belakang yang tadi yang kita nggak apa-apakan. Atasnya ini apa? Atasnya ini ruang makan gitu. Jadi ruang makan yang kita dak seluruhnya tadi itu jadi seperti ini ya guys ya. Nah ini kita lihat ya, tuh ada taman belakang ini bisa menyinari bener-bener ruang kamar yang ada di lantai 2. Nah ini kamar anak, itu langsung berhadapan dengan taman belakang cahayanya gitu ya, kita bisa lihat di sini guys. Nah kemudian ada juga kamar, itu sebelahnya kamar mandi guys, yang tadi kita lihat tuh sebenarnya kamar mandi. Ini kita ke kamar depan juga ada kamar mandinya. Jadi ada di sini kita bikin sebetulnya ada 3 kamar mandi lah, 1 kamar mandi dalam sama 2 kamar mandi luar ya. Kamar mandi luar lantai 1 dan lantai 2. Nah ini adalah kamar depan guys, kamar utama ya di lantai 2. Dia langsung cahayanya langsung ke depan gitu ya. Itu ada toiletnya juga ya guys ya, tentu toilet dalam. Nah ini adalah balkonnya, jadi tetap pakai balkon, nggak usah full, nggak apa-apa, yang penting ada balkon aja untuk transisi udara aja sih guys, nggak langsung masuk ke kamar. Oke, kita ke kesimpulan ya. Nah ini bisa dibaca guys, kesimpulan dari awal sampai terakhir. Ini mana-mana yang kita bisa lakuin dulu guys. Oke, jadi misalnya ternyata lantai 1 dulu bikin tangga dulu misalnya, terus bikin tiangnya dulu, cornya dulu, atau bagian depan dulu atau bagian belakang dulu. Nah ini yang kita harus lakukan. Misalkan di bagian tengah ke belakang, ya udah dari lantai 1 sampai 9 itu kita lakuin guys gitu ya. Jadi satu-satu, nggak usah seluruh rumah, tapi bisa dari depan ke tengah atau dari tengah ke belakang dulu yang mau kita renov gitu ya guys ya. Semuanya segitu dulu ya. Semoga dengan penjelasan yang sudah saya berikan tadi bermanfaat buat kalian yang sedang mau renovasi rumah nih, yang aja punya uang 70 juta, 100 juta, tapi kayaknya kok gak punya harapan nih untuk memiliki rumah yang setidaknya kebutuhannya terpenuhi. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Yuk, come on.